Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are fine and you are in a very good condition, in a very good shape in this pandemic as usual. Okay, it's very nice to be back with you to learn English together with me. English is fun with Mr. Naja. Okay, so this is our fourth meeting. Yeah, thank you very much for your assignment that you have submitted. Don't forget you have assignment last week, Ria, about making videos of conversation. You ask your friends about their, for example, their biography, yeah, or their introductions, yeah. So I hope that you have already submitted in your assignment, and you should put it on e-learning that I have provided in the e-learning, the link. Yeah. Okay, today we will talk about pronouns, and I believe you have already learned about it when you were in junior high schools, yeah. So here I would like to make a pressure, yeah, make a pressure to make you better understand about pronouns. So guys, maybe you have already known about he, she, it, are, you, we, they, yeah. That is what we call pronoun. Okay. So pronoun is a word that has functions to substitute for noun or noun phrase. Jadi guys, pronoun itu adalah kata ganti orang, ya, atau kata ganti sebagai subjek, kata ganti sebagai objek, atau mungkin juga bisa posesif atau refleksif. Jadi itu yang kita bahas, ya, tentang kata ganti. Bisa orang, bisa benda, bisa hewan, ya. Oke. Kenapa sih kita harus belajar pronouns? Supaya, ya, for example, if you do not use pronouns, of course, when you write down a text, for example, it would be very bad, ya. Because pronouns help your writing to be varied, ya. Without pronouns, of course, you would have to be constantly repeat the same noun over and over again. For example, to tell a story, ya. For example, now, if you want to write a story about Mary, who would constantly have to repeat the name over and over again in the text, of course, it would not be very good. For example, yeah, Mary went to the store to buy a shirt. Yang pertama, ya, Mary picked a blue shirt to go with Mary's jacket. Di sini ada 3 kali pengulahan kata Mary, ya. Nah, fungsi dari pronounnya sendiri adalah untuk mengganti Mary yang kedua, untuk mengganti Mary yang ketiga, supaya ketika dibaca, ketika didengar orang itu rasanya lebih enak, lebih bervariasi gitu, ya. Jadi kesannya tidak monoton, Mary, Mary, Mary doang. Nah, kalau seperti itu, gimana cara menggantinya, ya? Mary, ini jawabannya, ya. Mary went to the store to buy a shirt. She, nah, tidak Mary lagi, ya. She picked up a blue shirt to go with her jacket. Yang kedua, yang pertama kan masih Mary, ya. Yang kedua sudah kita ganti dengan she. Yang ketiga sudah kita ganti dengan her. Jadi ini adalah peran fungsi dari pronouns untuk membuat kalimat-kalimat kita menjadi lebih indah dan bervariasi, biar kesannya tidak monoton dan enak didengar, dibaca, dan ditonton video kita gitu, ya. Okay, now let's check this one out. Okay guys, now let's move on to the classification of pronouns in English, ya. As you may already know that there are 5 English of pronouns that you can see on the slides, yeah. The first one is subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, and also the last one is reflexive pronouns. Jadi dulu sudah pernah dibahas di level kalian sebelumnya, ya, di SMP maupun MTS tentang klasifikasi ini, and I hope that you are not getting problems, you are not getting in trouble in understanding these materials, ya. Dan tidak ada kesulitan dan bisa memahami, ya. Mungkin yang pertama dulu, ya, kita bahas tentang subject pronouns. Jadi pronouns kata ganti yang berfungsi sebagai subjek, ya, sebagai pelaku. Nah, itu bisa jadi nanti orang, it can be a person, it can be an animal, or it can be
a plant for example, or it can be something that you cannot see ya. Atau sesuatu yang kalian nggak bisa lihat loh, itu juga bisa jadi subjek. Misalnya apa, ghost gitu, hantu gitu kan. Itu juga bisa menjadi subjek ataupun objek juga bisa nanti ya. Pertama kita bahas dulu tentang subjek ya. Subjek ini sendiri mungkin kita sudah sering dengar ya, ada kata I, you, he, she, it, we, they. Ya. Kenapa Mister? Di sini ada you dua ya. You yang pertama adalah untuk yang menyatakan satu atau tunggal, pelakunya tunggal, atau you juga bisa menyatakan pelakunya banyak ya. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan, dibagi jadi dua ya, ada first person, ada second person, ada third person. Kalau first person tuh yang ngomong kita, jadi saya itu kan yang ngomong, orang pertama. Ada juga orang kedua, second person, yang kita ajak bicara, itu namanya orang kedua ya. Kalau third person itu adalah orang yang kita bicarakan, orang yang kita seujoni, orang yang kita diskusikan gitu kan. Nah nanti bagi jadi dua ya, ada mereka gitu kan, ada laki-laki, nah, ada juga yang perempuan, karena ada perbedaannya ya. Kalau orang pertama kita sebut dengan I, orang kedua yang kita bicara dengan kamu. Orang yang kita bicarakan kalau perempuan yaitu namanya she ya, kalau laki-laki kita namakan dengan he. Udah sering banget ya gitu. Atau yang kita bicarakan tapi bukan orang, tapi bukan benda, tapi bukan manusia gitu kan. Bisa jadi dia hewan ataupun tumbuh-tumbuhan gitu kan, kita sebutnya dengan it. Itu ya. Kalau sekarang yang jamak yang lebih dari satu kita sebut dengan orang pertama dengan we, kita tuh kumpulan dari aku dan kamu ya. Yang kedua adalah you ini bukan you yang pertama ya, you yang isinya ada dua orang, misalnya you kamu gitu kan, kita sebutnya you aja, tidak usah you. They yang kita bicarakan tapi banyak ya, kita nggak pakai he she tapi sudah pakai they karena kompilasi ya, kumpulan dari beberapa orang. Itu kalau kita berposisi sebagai subjek ya. Gimana dengan pronoun? Tentunya kita tidak bisa memakai I lagi di belakang ya, harus kita rubah karena posisi objek adalah posisi di belakang, artinya dia harus ada perubahan di sini ya. Misalnya I meet you, you meet I, tidak boleh ya. I meet you betul karena I sebagai subjek, you meet I di sini sebagai objek, tidak boleh ya. You meet me, di sini ada peran objek ya. Nah, tentunya kita harus bisa merubah ya posisi subjek menjadi objek dengan penyesuaiannya. I menjadi me, you tetap you, ini paling mudah ya. I love you ya. She loves you, sama kan? You love me, you-nya tetap sama, mau di depan di belakang tetap sama. He jadi him, she jadi her, it jadi tetap it ya. We jadi us ya. We meet you, you meet us. You meet us ini sebagai objek ya. You juga sama, tadi saya sampaikan ya, depan belakang sama. They di sini jadi them. They them. Mereka di awal, them mereka di belakang ya. I love them ya. They love me gitu kan. Yang ketiga adalah posisi dia sebagai possessive adjectives. Ini di mana untuk mengungkapkan, menyandingkan kepemilikan ya. Jadi di sini harus ada objeknya, harus ada bendanya, harus ada orangnya yang disandingkan dengan kata pronoun ini. Misalkan my book, itu ya tidak boleh. I book, me book tidak boleh, karena ada sandingan kata setelah kata possessive itu ya. My book, your sister, his brother, her name, its tail, our enemies, your television, their home, their homes, gitu ya. Jadi di sini possessive adjectives itu lebih cenderung bagaimana kita menyatakan kepemilikan terhadap suatu benda tertentu ya. Apakah milik saya pribadi atau milik orang lain. Nah, itu kita pakainya ini semua. Tidak boleh kita tumpang tindihkan dengan penggunaan subjek ataupun objek karena sudah ada polanya tersendiri ya. Me book tidak boleh. Nah gitu ya. Mungkin yang agak sama ada kata her di sini ya. Her itu
bisa berupa objek, bisa berupa kata posesif, tergantung ya. Nanti kalau belakangnya ada kata benda lagi, ada noun lagi, itu berarti bisa dipastikan dia berposisi sebagai possessive adjectives ya. Her book itu posisi sebagai possessive adjectives. Jadi nah ini yang kedua adalah its. Karena kita sering membedakan ya, menyamakan antara its yang ada apostrof koma s sama its yang tanpa apostrofi, gitu ya. Jadi kalau ada koma di atas apostrofi, itu namanya adalah kepanjangan dari it is, bukan its kepemilikan, beda ya. Kalau its kepemilikan itu tidak memakai apostrofi atau koma di atas. Its tail, its tail artinya ekornya. Kalau it is tail itu adalah ekor. Harusnya it is a tail, itu yang betul, bukan it's tail. Itu. Yang keempat adalah possessive pronouns. Ini adalah seperti kepemilikan, tetapi fungsinya lebih spesifik ya, untuk menghilangkan kata benda itu. Misalnya, this is my book, gitu ya. This is my book itu possessive. Kalau kita buat possessive pronouns, jadinya adalah the book is mine. Apalagi ya, this is my book itu possessive adjectives. Kalau possessive pronouns, the book is mine. My jadi mine. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Your jadi yours. I am yours. Aku adalah milikmu. Jadi milikmu tanpa benda, tanpa kata benda di belakangnya. Tapi kalau I am your man, itu kata possessive adjectives. I am your man. The man is yours. Gitu ya. His sama, ini juga harus hati-hati. Kalau his membedakan antara yang possessive adjectives dengan possessive pronouns itu dilihat belakangnya. Kalau ada kata noun, kata benda lagi, jadi dipastikan itu adalah possessive adjectives. Tapi kalau tidak ada kata benda setelah itu, ya berarti dia possessive pronouns. Gitu ya. Her bedanya adalah ada tambahan s di sana ya, hers. Nah untuk it sendiri itu tidak ada possessive pronouns. Hanya ada atau cukup di its possessive adjective, tidak ada possessive pronounnya, ada aja ya. Our jadi ours, your jadi yours, their jadi theirs ya. Kita tambahkan s semua di sini ya. Yang terakhir adalah reflexive pronouns untuk menyatakan sesuatu yang dikerjakan dengan sendiri ya. Apa yang kita miliki kita lakukan sendiri. Apa yang kita kerjakan sendiri. Kita biasanya pakainya dengan tambahan suffix self ya, akhiran self. Misalnya myself, I can do it myself. I can do it myself. You must trust yourself ya. You must believe in yourself, gitu kan? Jadi harus bedanya antara yourself dengan yang tunggal sama yang jamak adalah kalau tunggal itu tidak ada es-nya, tapi kalau jamak ada es-nya untuk menyatakan plural ya. Jadi khusus yang orang ketiga, yang orang pertama, dua, tiga yang jamak maksud saya ya, itu wajib ada es-nya kalau jamak, kalau tunggal ya tidak ada, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. The next one, ini diambil dari buku ya, karena sumber kita yang primary source yang paling utama adalah dari buku English Pathway. Jadi ini adalah contoh-contoh ya, misalnya shall we help those people? Nah, ini di sini sebagai subjek ya, makanya dibilang subjective pronouns. Where did you go last week? You di sini sebagai subjek. Kemudian yang kedua ada objek, contohnya adalah Mary saw him. Yang di sini posisi sebagai objek ya. Kenapa? Karena dia di belakang. Mary saw him. Mary subjek, saw predikat, him adalah objeknya di sini. John talked to her. Her di sini sebagai objek juga ya, karena di belakang. Posisinya adalah this is my book. Ini posisi adjektif ya. Where is your book? Harus dibedakan loh ya. This is my book. Where is your book? Sama kan? Ini sebagai possessive adjective. Yang beda adalah ketika menjadi possessive pronoun, bukan possessive adjective ya. Ini harus dibedakan. The book is mine. Sama dengan this is my book, sama. Cuma bungkusan kata kalimatnya yang berbeda. This is my book itu possessive adjectives. Sedangkan this is
The book is mine itu possessive pronoun. Cuma beda-beda dikit aja gitu ya. But that one on the table is yours. Buku itu milikku, tetapi yang satunya itu milik kamu ya. Karena bukunya ditaruh di depan, berarti tidak boleh pakai disandingkan dengan kata buku ya. Oke, nah sekarang kita lihat sampel contohnya untuk mengerjakan possessive pronoun dalam teks utuh. Ini juga nanti menjadi pola soal-soal UTS kita nanti ya, seperti ini. I have a friend called William. Blah blah blah. Lives next door to us with blah 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 parents and sister Jane, who is 3 years older than blah blah blah. Jane doesn't play with blah 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 brother, so William usually plays with blah blah blah. Now I often come to blah 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 house. William and I have something in common. For example, blah 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 like playing football, but William has another interesting hobby. Blah 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 is good at playing hockey. He promises to teach blah 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 to play hockey in blah 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 spare time. Ini saya ngomong blah 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 sampai 10 kali mungkin langsung berbusa gitu ya mulutnya. So I hope I'm still healthy saying blah 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 for many times. Oke, yang pertama, I have a friend called William. Gue punya sobat namanya William. Blah 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 lives next door to us. Nah, ini mau diisi apa? Yang jelas subjek ya, karena dia posisi di awal. Di awal subjek, pengganti kata siapa? Apakah pengganti saya atau William? Yang jelas William ya, karena yang dibicarakan adalah William. Orang ketiga yang kita bicarakan ya. Berarti pengganti William itu apa tadi? Ya. Betul, he ya. So the answer is he. He lives next door to us with blah 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 parents. Ini mau diisi apa ya? Di sini ada kata parents, berarti milik ya, orang tuanya. Orang tuanya siapa ya? Pasti William ya. Penggantinya apa tadi? Penggantinya adalah his. He lives next door to us with his parents and sister Jane, who is 3 years older than, ini sebagai objek, him. Dia 3 tahun lebih tua daripada si William ya. Him tadi. Jane lebih tua 3 tahun daripada si William. Nah ini nggak mungkin kita kasih William lagi ya. Nanti kalau kita kasih William terus, it will be not very good in your text ya. Jadi karena posisi sebagai objek kita kasih him. Jane does not play with blah 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 brother. Ini ada pemilikan lagi ya, saudaranya yang siapa ya, yang dibicarakan si Jane ini ya. Jane itu tidak suka bermain bersama saudara laki-lakinya. Berarti nyanya siapa? Kembali ke Jane. Jadi jawaban adalah her. Jane does not play with her brother. So William usually plays with siapa? Penulis, iya. With me. Karena posisi sebagai objek ya, bukan with I. So William usually plays with me, not with I. Now, ini dijelaskan lagi ya. Now I often come to blah 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 house. Come to his house. Sekarang aku sering ke rumahnya si James, si Williams tadi ya, kok James sih? Dari mana James sih? William and I have something in common. Ternyata William dan saya itu punya satu kesamaan ya. Oh, banyak kesamaan ya. For example, contohnya karena sudah mengakomodasi ya, mencakup aku dan William, berarti kita harus pakainya we ya. We like playing football. Mencakup 2 orang ya. Kebersamaan mereka apa sih ya? Karena mereka suka main bola, jadi we like playing football. But William has another interesting hobby. Tapi ternyata si William itu punya hobi yang lain yang cukup menarik menurut saya ya. William itu suka bermain hoki. Gak mungkin kita kasih William lagi ya. Kita ganti dengan he karena dia posisi sebagai subject. He is good at playing hockey. He promises to teach me, untuk mengajari saya. Dia janji mau ngajari saya ngapain? To play hockey in his spare time, di waktu senggangnya dia. Nah
Nanti soal kalian, your UTS, your midterm test will be like this, to talk about the pronouns ya. Jadi tinggal ngisi aja nanti kira-kira pronoun yang paling tepat apa ya. Oke, sebelum kita ke rising and falling intonation, rising and falling intonation, you have to do this ya. Oke, sorry. Okay, after you finish watching this video, in the end you will have to do the online practices ya. Because in these online practices there will be 12 questions like this ya, 12 questions that you need to do in several minutes. I think if I'm not mistaken around maybe 5 until 7 minutes ya, if I'm not mistaken 5 minutes kayaknya. So what you need to do is click this link and then you will have to click on the reattempt ya. Ini akunnya akun saya, ini my account, but you will be login as the students ya. Langsung aja klik ini, udah saya setting jadi siswa ya. You have to click this reattempt only for once, hanya sekali, tidak boleh 2 kali ya. Nah nanti scoringnya kalian tulis di grup WA ya, atau ini aja tulis di kolom komentar YouTube saya. Jadi di kolom komentar saya nanti ada kalian harus wajib nulis absen ya, nomor dan nama, dan juga langsung tulis hasil kalian mengerjakan ini ya di kolom komentar saya ya. Hasilnya berapa? Ada 12 soal ya di sana. Benernya berapa? Tulis benernya saja ya. Oke, let's go back then. Okay guys, I think we've come to the end of our meeting today. Thank you very much for your participation, and once again, keep learning English in your way. Learning English should not be difficult, learning English should be fun, and you should open your heart to studying English. So here are the references of the books that you may find it in the bookstore, or if you are close to Mandu Akutus, so please buy it ya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.